Istri saya itu dari keluarga pondok Jawa Timur. Itu dulu eskal sama saya, janggal. Karena anak saya kalau mau jajan tuh saya tidur pun dibangunkan. Pak bangun, saya minta uang. Itu ya sampai sekarang begitu. Istri saya itu eskal, janggal. Karena janggal kan ada Jawa Timur sopan sekali sama orang tua. Tanya saya. Karena dia keluarga orang terpelajar tanya, kenapa itu dibiarkan? Saya jawab saya, ya kalau tidak minta saya nanti minta mbak-mbak atau kangkang. Orang yang paling harus dingel-ngelo anak itu orang tuanya. Sehingga yang paling harus diganggu anaknya ya orang tuanya. Sampai sekarang anak saya berani minta mandi saya, gendong saya. Kalau orang tuanya saja gak siap dingel-ngelo lalu apa kata dunia? Kan aneh. Nah, itu ajarannya bapak. Saya dulu bapak Sugeng itu biasa jagoan sama bapak. Ya biasa misalnya saya lesupak kalau kepen mangan ya, cung tuku. Zaman itu pakai motor, pakai sepeda motor biasa sama bapak ke Pandangan. Saya sampai sekarang sama anak-anak saya akrab. Karena pikirannya orang tua saya dulu ajarannya yang paling berat dingel-ngelo anak ya orang tua. Ini kan gak fair. Kita sebagai orang tuanya digugah gak terima, kon ngedusi gak terima, kon nyawi gak terima, orang lain disentak suruh nyawi. Dan orang lain itu pembantu hanya karena kamu gaji. Kamu gaji seberapa? Hubungan anak dengan pembantu itu kan karena uang. Kamu ingin berbasis hubungan hanya karena itu goblok sekali. Hanya istri saya nerima. Jadi ini bukan berarti saya bikin konsep begitu ya. Ini cerita saja. Banyak guru-guru kita termasuk orang tua saya kalau ngajarkan gitu. Tapi ya tentu ada orang yang ngajarkan anak oleh gugah wong tuane pas turu. Ya kalau pas turu ada alternatif ibunya nggak apa-apa. Kalau nggak ada, ibunya juga nggak ada. Terus alternatifnya orang lain kan buruk sekali. Kalau alternatifnya orang apa? Lain. Tapi orang tua kita kadang kesuwen oleh didik adab berlebihan sampai anti ilmu. Ya itu tadi didik adab tapi anti. Ojo gugah wong tuamu, wong turu ojo digugah. Akhirnya Nyon Sewu minta tonggo, pernah bulik bude yang kadang Nyon Sewu mereka sendiri susah kan, nggak punya uang kan terjadi kacau. Demi adab tapi menghilangkan ilmu. Tidak boleh, nomor satu itu ilmu baru adab. Coba orang paling berat dingel-ngelo anak harusnya siapa coba? Orang tua. Jadi mestinya pas ke turut juga ya santai wae, ini sudah tepat. Nah kecuali ngelama, artinya ngelama itu sudah jajan minta lagi lah itu kan ada ukurannya, tentu ada apa? Ukurannya. Tapi kalau fi awali marroh jajan hari pertama di hari itu memang jajan pertama kan nggak dolim. Kecuali minta yang ketiga keempat lah itu baru mungkin salah. Akhirnya istri saya nerima konsep ala saya ya sekarang ya menerima. Sampai sekarang saya biasa misalnya habis ngajar dari Sarang atau ngajar dari Kudus baru datang anak saya rewel minta jalan-jalan ya saya turutin. Karena menurut saya yang paling harus kangelan demi anak adalah orang tuanya, bukan orang lain. Padahal saya punya santri loh. Kalau mau keren-kerenan saya punya semuanya. Tapi itu kan gak hukumnya Allah. Keren itu kan hukumnya manusia. Dia santri terus dia ini berhak ngongkon. Ini kan hukumnya manusia. Hukumnya Allah ya gak ada. Hukumnya Allah ya wong tua, be anak-anak be wong tua. Hukum liyane gaweane manusia. Sing penting ku anfusakum wa ahlikum. Nah, ora ono santri kaum barang ora ono. Gaya-gayanane mubalek ini umat saya terus dihitungi. Ku apa-apaanan. Enggak ada dalam Quran yang ada ya ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi yang penting hubungan orang tua anak. Nah, baru orang lain itu wa ila adin akhahum huda. Ya itu yang kedua ketiga. Tapi ilmu ini sudah banyak yang hilang. Makanya banyak mubalek ngamuk anak. Bocah rasopan. Wah, aku nang jopo ning dinti wong wedi aku. Anakku dhewe rasopan. Lah bapak dhewe rasopan ya. Karena mendahulukan orang lain ngalahkan anak. Ketika anaknya rasopan dekne gremeng apa? Memangnya dia sopan cara hukumnya Allah dan Rasul. Ketika mendahulukan orang lain itu dalam status hukum Allah dan Rasul dia sudah tidak sopan. Ada dosen ngajar mahasiswanya dengan segala artikulasi terbaik, kemampuan bareng terangno anaknya sampai rasa-rasen. Ya gitulah baca sendiri di buku. Ya gitu. Karena di kampus dapat gaji, nampe anaknya rantuk gaji. Banyak orang mulang ngarepe wong akeh iso tenanan, mulang anaknya ra tenanan. Mereka nak mulang wong akeh diapresiasi, nak mulang anaknya kadang tinggal dolanan kadang. Itu tidak benar, tidak seperti itu Islam mengajarkan. Islam mengajarkan nomor satu ku anfusakum wa ahlikum, jaga diri kamu dan keluarga kamu. Makanya Rasulullah itu ngajari sholat Hasan Husain diajarin sendiri cucunya, diajak ke masjid diajarin. Meskipun jadi beri hak-haknya sebagai seorang anak, numpakin Nabi ya dibiarkan, tapi diajari kebaikan diajarin sendiri. Sampai Sayyid Hasan umur 8 tahun sudah menjadi rawi hadis karena memang diajari sendiri oleh siapa Rasulullah. Kayak apa? Kalau sekarang enggak, kiai cilik anak di pasar cah dalam terus enggak mau
Tahu. Juga sidik itu pasaran pembantu. Barang anaknya akhlaknya kayak pembantu ngamuk. Memangnya yang bikin itu siapa? Yang memulai siapa? Nah, hukum-hukum begini itu harus kita mulai tegakkan. Ya kayak dipanggil ya Karim. Kita termuliakan tuh sampai berapa? Banyak kan dulu orang mobil aja dibukakan, ya boleh kecekel KPK. Pas mulia, masya Allah, buka mobil ya tahu. Ngerti-ngerti cekel KPK. Kayak sama. Neng dunia disusul-susul sebenarnya rokok kan rugi, bener. Makanya saya ngikuti mazhab Salman Al Farisi. Saya sudah niat syukuran besar-besaran tak jamin, tak undang teman. Tapi daripada Salman konangan nggak di situ, mendingan ndak ya. Karena kalau ada undangan nanti kelihatan siapa yang di dalam dan siapa yang di luar. Nggak usah yo, nggak usah. Nanti takutnya nggak ada di situ malah mari ngenes pula. Kecuali nggak ada di situ, malaikat itu nggak ada Gus di kelas jenengan, tapi mungkin di bawah ada. Alhamdulillah kalau gitu mau beda napa? Kelas. Tapi nak sing sitok ning swarga sitok neraka innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi semoga malaikatnya hanya jawab gitu. Enggak ada Gus, kalau di kelas ini enggak ada. Mungkin di bawahnya ada. Tapi nanti pengurusnya enggak mau, pengurus warga itu. Enggak bisa ini. Kalau beda kelas harus pakai visa. Karena lintas apa? Negara. Ya jelas ya. Jadi kata Salman Al Farisi gimana? Jangan panggil saya ya Karim sekarang. Kalau nanti saya masuk surga, fa'ana Karim. Wa in dakhaltun nar fa'ana laim. Laim itu terhina. Nah kalau semua orang berpikir begitu kan semuanya tawaduk, semuanya ada kumoluhur. Ya karena ya dunia ini nggak pernah jelas. Makanya Nabi yang Nabi saja berdoa apa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dat yang membolak-balikkan hati. Karena kayak apa kita mencintai Indonesia, mencintai masyarakat Indonesia. Tapi kayak apa kalau kamu sudah datang ke Singapura, rawang Singapura dinamis terus gerutu. Orang Indonesia itu pemalas, tidak kayak orang Singapura, dinamis maju. Tapi kan urip di Singapura gak gelem. Tapi di Indonesia men gerutu, orang Indonesia tidak kayak orang Singapura. Cara aku nak ngomong ngono gak usah urip di Indonesia, kalau urip di Budi. Singapura. Islam Indonesia gak mutu kayak di Timur Tengah, cobaan semua gini-gini. Enggak ana wong goblok ra iso ngaji cobaan ya dekne ra trimo goblok cobaan. Angel ngadepi wong iku angel. Lah terus kon piye? Sing biasa wae koyo kula jenengan wis biasa. Wae ngaji-ngaji, wae turu-turu, wae mangan-mangan wis biasa wae. Dinul ajais. Agama kita, agamanya orang lugu. Yang penting hubungannya dengan Allah spesial bahwa kita yakin hidup kita namun bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu nyifati Allah nikmal maula wa ni'man nasir. Selagi Tuhannya Allah pasti kita ditolong. Apapun kondisi Indonesia, Tuhan kita tetap Allah, tetap ditolong. Kita pernah keluar dari penjajahan Belanda, tragedi PKI, ya apa saja problem kita pernah keluar karena Allah Tuhan kita, nikmal maula wa ni'man nasir. Sudah, iktimatnya sama Allah, jangan pada yang lain. Yang lainnya itu hanya aturan bernegara saja. Kita butuh presiden, butuh macam-macam. Itu aturan bernegara. Tapi kesejahteraan kita tetap Allah nikmal maula. Karena kalau Allah yang enggak berkenan, Jawa dihilangkan les lewat ekuifaksi selesai. Atau meteor satu jatuh selesai. Makanya Allah selalu mensifati dirinya, saya yang memegang langit bumi, saya yang mengatur langit bumi. Beberapa benda langit enggak jatuh ke bumi karena saya, kata Allah. Inna wa yumsikus samawati wal ardo antazula wala inzalata in amsakahuma min ahadim min ba'di. Kalau sistem alam langit itu hancur, semuanya hancur. Tapi kita enggak. Kadang-kadang membayangkan dunia enggak hancur itu kalau kestabilan negara. Negara tak stabil, kalau alam enggak stabil mau apa? Semuanya enggak koruptor, semuanya adil. Tapi diguncang gempa tetap selesai. Diundang faksi tetap selesai. Makanya Allah selalu mengingatkan kita, aamintum manfis sama yakhsifa bihumul ardo fa idahiyya tamur. Kenapa kamu merasa aman di bumi? Bumi ini setiap saat bisa likuifaksi, kata Allah. Karena bumi itu dzatis sodok, potensinya pecah. Tapi kalau kita ingat gitu kan akhirnya bergantung sama Allah. Sambil bernegara secara benar, bertetangga secara benar. Susahnya apa sih hidup benar? Wong hidup benar itu nikmat. Kulo mboten nate urip susah. Ngerti masalah sik ning pangeran Gusti. Niki wae jenengan ya sudah selesai. Dadi nak tahlilan ojo ngrameni tok, dijiwai nikmal maula. Nikmat itu sebaik-baiknya. Nikmat itu sebaik-baiknya. Artinya kita selagi punya Tuhan itu pasti nasib kita ya sebaik-baiknya.